Sedikitnya 20 santriwati berusia di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan NR, pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban berani angkat bicara dan melaporkannya setelah beberapa tahun bungkam. Kuasa hukum korban Deki Rosdia saat dihubungi pada Senin 15 Agustus 2022 menjelaskan awal mula terbongkarnya kasus tersebut lantaran adanya kabar pelaku masih membuka praktik pengobatan. Deki mengatakan korban yang memintanya untuk menjadi kuasa hukum mengaku pertama kali dicabuli sejak masuk pesantren pada 2016. Saat itu korban masih kelas 1 SMP. Menurutnya pelaku memanfaatkan kepatuhan santri untuk menjalankan perbuatan bejatnya. Dari keterangan korban, pelaku awalnya memanggil korban dan menyuruhnya bersih-bersih. Kemudian pelaku meraba-raba korban, menciuminya, kemudian mencabuli korban. Tidak sampai di situ, saking seringnya pelaku mencabuli korban hingga menyebabkan korban lupa berapa kali dicabuli oleh pelaku. Bahkan korban mengaku 1 minggu sebelum dijodohkan dengan salah satu santri, pelaku masih mencabuli korban. Deki menyebut sebanyak 12 orang teman kliennya menjadi korban pelaku. Belum lagi pengakuan dari ketua Rohis kala itu yang menyebut ada 4 orang anggota Rohis yang juga jadi korban. Belum lagi ada beberapa orang yang sudah keluar dari pesantren yang mulai berani berbicara. Rata-rata korban tidak berani bicara karena malu dan kerap mendapatkan ancaman selama berada di pondok pesantren. Ia mengatakan pelaku menjalankan aksinya sudah lama, ada dugaan dari tahun 2010, karena tahun 2012 itu ternyata sudah ada korban. Jika dihitung berdasarkan pengakuan korban ada 20 korban, semua terungkap ketika pelaku sudah bercerai dengan istrinya. Selain menjadi pimpinan pondok pesantren, pelaku juga mengaku sebagai ahli hikmah yang dipercaya bisa melakukan pengobatan. Pelaku memanfaatkan kemampuannya itu untuk melancarkan aksi bejatnya. Setiap pasien disuruh masuk ke dalam kamar berdua dengannya, kemudian pelaku meraba-raba dari muka hingga bagian bawah korban. Tidak hanya santri di pondok pesantren saja yang menjadi korban, namun ada pihak luar yang juga turut menjadi korban. Modus yang dilakukan untuk korban di luar pesantren sambung dia dengan mengajaknya berenang. Puncak kasus ini terungkap setelah bercerai dengan sang istri pada bulan lalu. Jadi banyak yang mengadukan pada mantan istrinya ihwal tindakan pelaku. Pihaknya menjelaskan sang istri telah mengetahui tindakan dari pelaku. Bahkan berdasarkan pengakuan sang istri, sejak 2012 pelaku kerap melakukan tindakan di luar batas wajar bersama wanita selain istrinya. Tidak hanya itu, pelaku juga mengaku kerap melakukan tindakannya saat mempraktekkan pengobatan. Saat ini pihaknya pun sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Namun polisi saat ini masih memintanya untuk melengkapi berkas laporan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.